Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Andriana dengan NIM 210705070. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Sentimen E-Learning terhadap antarmuka pengguna menggunakan kombinasi multinomial naive Bayes dan pendekatan design thinking. Nah, struktur presentasi terdiri dari 5, yakni pendahuluan, landasan teori, metode, rancangan hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, di landasan teori ada pertama pendahuluan, ada latar belakang, masalah, kemudian tujuan penelitian. Nah, pada latar belakang pada judul ini, evaluasi antarmuka pengguna UI yang berarti user interface menjadi penting pada platform e-learning, khususnya dalam menunjang pengalaman belajar online. Nah, UI sendiri yang efektif dapat memudahkan interaksi sehingga meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Kemudian masalahnya ada di platform e-learning, X memiliki UI yang dianggap kurang optimal oleh pengguna. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan analisis sentimen terhadap UI berdasarkan pengalaman pengguna. Nah, kemudian tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap UI e-learning X atau suatu e-learning tertentu menggunakan algoritma multinomial naive Bayes dan pendekatan design thinking untuk memperbaiki elemen UI. Kemudian ada landasan teori yaitu design thinking. Yang pertama, design thinking yaitu pendekatan yang berpusat pada pengguna dan mencakup 4 tahap utama yaitu empathize, define, ideate, dan prototype. Untuk mengidentifikasi masalah dari perspektif pengguna dan merancang solusi UI yang lebih baik. Kemudian ada analisis sentimen, metode untuk mengklasifikasi opini pengguna sebagai positif, negatif, atau netral, memberikan wawasan mengenai perspektif pengguna pada UI. Kemudian ada multinomial naive Bayes. Algoritma ini berguna untuk klasifikasi teks dalam analisis sentimen, menentukan apakah komentar pengguna bersifat positif, negatif, atau netral. Ini dilakukan dengan menghitung probabilitas kata-kata tertentu yang muncul dalam konteks tertentu. Nah, kemudian ada metodologi atau metodenya. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu yang berisi data berupa ulasan pengguna tentang UI e-learning X dikumpulkan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua ada proses analisis sentimen, yaitu komentar diklasifikasi menggunakan multinomial naive Bayes untuk mengidentifikasi apakah sentimen pengguna terhadap UI cenderung positif, negatif, ataupun netral. Nah, design thinking dalam desain UI, user interface sendiri melalui tahapan empathize, define, ideate, dan prototype. Kebutuhan pengguna dikaji lebih dalam agar solusi yang dihasilkan lebih sesuai. Nah, kemudian ada rencana hasil dan pembahasan. Ada rencana hasil dan pembahasan ada 2, yaitu prediksi sentimen dan rekomendasi. Prediksi sentimen sendiri yaitu hasil klasifikasi menunjukkan proporsi sentimen positif, negatif, dan netral dari pengguna terhadap UI e-learning X. Rekomendasi pembahasan akan mengarah pada identifikasi area yang memerlukan perbaikan, misalnya fitur-fitur UI yang tidak intuitif, dan rekomendasi yang berdasarkan data sentimen untuk perbaikan. Nah, adapun kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya itu peneliti ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam UI e-learning X yang berdampak pada kepuasan pengguna. Dengan analisis sentimen dapat disimpulkan bahwa perbaikan UI yang berfokus pada kebutuhan pengguna dapat meningkatkan kualitas platform. Nah, masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh UI e-learning sendiri. Nah, kalau misalnya bisa diperbaiki, itu bisa berfokus pada kebutuhan pengguna, jadi bisa lebih maksimal. Kemudian sarannya dianjurkan untuk menggunakan metode tambahan atau algoritma lain dalam analisis sentimen pada penelitian selanjutnya untuk hasil yang lebih akurat. Selain itu, saran evaluasi rutin pada UI berbasis masukan pengguna penting agar platform tetap relevan dan mudah digunakan. Sekian, terima kasih dari saya, Dina Andriana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.